Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aromansyah Febri selaku dosen mata kuliah Sistem Hukum. Adapun saya di sini ingin memaparkan hasil narasi saya yaitu tentang kasus hukum di pembunuhan Pulau Mas. Kasus hukum pembunuhan Pulau Mas ini mengguncang perhatian publik karena melibatkan tindakan keji yang mengakibatkan kematian 6 orang termasuk 2 anak-anak, sementara 5 korban lainnya selamat dengan kondisi trauma berat. Adapun latar belakang dari kasus ini yaitu kejadian ini bermula pada 26 Desember 2016 ketika Ridwan Sitorus alias Lus Pane bersama komplotannya merencanakan perampokan di sebuah rumah mewah di Pulau Mas, Jakarta Timur. Para pelaku ini memasuki rumah dengan paksa, menggunakan senjata untuk menakuti penghuni dan mengumpulkan 11 korban di kamar mandi sempit yang berukuran 1,5 meter. Tanpa ventilasi, para korban disekap hingga kehabisan oksigen yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia secara mengenaskan. Lalu kita akan mengkaji melalui 5W+1H. Yang pertama adalah apa yang terjadi? Terjadi pembunuhan berencana yang menewaskan 6 orang di sebuah rumah di Pulau Mas, Jakarta. Para korban sekap di kamar mandi tanpa ventilasi selama berjam-jam yang mengakibatkan sebagian meninggal karena kehabisan oksigen. Lalu, selanjutnya ada siapa yang terlibat? Pelaku utama yang terlibat adalah Ridwan Sitorus, Lus Pane bersama rekan temannya. Para korban adalah penghuni rumah yang termasuk seorang pengusaha properti yang bernama Dodi Triyono dan anak-anaknya. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2016. Lalu di mana kejadiannya? Lokasi kejadiannya yaitu di rumah korban di Pulau Mas, Jakarta Timur. Mengapa ini bisa terjadi? Alasannya adalah motif utamanya adalah perampokan. Namun, tindakan penyangkapan ini dilakukan untuk mencegah korban melapor ke kepolisian yang berujung pada kematian beberapa korban. Lalu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Para pelaku masuk ke rumah korban secara paksa dan mengumpulkan seluruh penghuni rumah dan mencekap mereka agar dalam kamar mandi sempit agar mereka tidak bisa melapor. Selanjutnya ada pasal analisis putusan hakim. Hukuman yang dijatuhkan yaitu majelis hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan hukuman mati kepada Ridwan Sitorus sebagai otak kejahatan. Sementara beberapa rekannya ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini dianggap sesuai dengan tingkat kejahatan mereka dan memberikan keadilan pada korban dan keluarga mereka yang mengalami duka akibat kejadian tragis ini. Selain itu, hukuman ini agar menjadi peringatan keras bagi perilaku kriminal di luar sana agar tidak melakukan kejadian yang serupa. Adapun juga barang-barang bukti selama perampokan yaitu di sini kita ada rekaman CCTV. Bisa dilihat di sini ada rekaman CCTV para pelaku yang memasuki rumah korban. Lalu ada juga bukti perampokan. Bukti perampokan ini ditemukan oleh pihak kepolisian dalam tempat persembunyian di rumah tersebut. Di sini saya blur buktinya karena mengingat video ini akan diupload di YouTube dan takut dikenakan pelanggaran oleh pihak YouTube. Di sini ada pistol yang merupakan menjadi barang bukti rampokan bagi para pelaku dalam melompok rumah yang di Pulau Mas tersebut. Selanjutnya ada kesaksian korban yang selamat. Ternyata masih ada korban yang selamat dalam kejadian ini, yaitu salah satunya adalah merupakan asisten rumah tangga yang ada di rumah tersebut. Di sini dapat kita lihat ada gambarnya seorang polisi yang sedang menginterogasi atau mewawancarai pembantu tersebut. Selanjutnya ada evaluasi putusan hakim. Putusan hukuman mati ini terhadap Ridwan Sitorus alias Lus Pane dalam kasus pembunuhan Pulau Mas dianggap tepat karena berdasarkan bukti yang ada, termasuk kesaksian korban, rekaman CCTV dan barang bukti pelaku yang ditemukan. Putusan ini mencerminkan keadilan bagi para korban yang kehilangan nyawa akibat kejahatan yang sangat keji dan tidak manusiawi. Keputusan ini juga memperhitungkan dampak yang mendalam yang dapat dirasakan oleh keluarga korban serta trauma psikologis yang dialami oleh korban yang selamat yang harus menghadapi kenangan yang mengerikan akibat peristiwa tersebut. Namun,
Penerapan hukuman mati ini masih menjadi kontroversi. Karena satu sisi, hukuman ini dianggap setimpal dengan tingkat kebrutalan kejahatan, terutama karena pembunuhan ini melibatkan perencanaan yang matang dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi para korban yang terlibat. Hukuman mati juga dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat tentang memberikan efek jerak kepada pelaku kejahatan yang lain yang mungkin berniat untuk melakukan tindakan yang serupa. Terlepas dari kontroversi tersebut, putusan ini menjadi peringatan keras bagi kita terhadap pelaku-pelaku kriminal yang di luar sana yang lain, bahwa kejahatan yang berat juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yang berat juga. Putusan ini juga menegaskan pentingnya supremasi hukum di dalamnya dalam melindungi masyarakat di tingkat kejahatan yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, keadilan ini tidak hanya diberikan kepada korban, tapi juga menjadi landasan bagi masyarakat untuk tetap percaya pada sistem hukum yang ada. Mungkin sekian hasil pemaparan narasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.